Video sangat menggembirakan. Berbahagialah kalian peternak ayam kampung. Kemarin-kemarin itu apa saya kasih tahu saja ya? Apa saya kasih tahu saja ya? Seperti itulah yang terbesik dalam pikiran saya, teman-teman. Nah, sekarang saya belak-belakan saja bagi kalian yang mengalami, dan ini memang sering sekali terjadi kepada peternak ayam kampung, teman-teman ya. Kali ini itu semuanya akan tuntas, beres, dan selesai, teman-teman. Bagaimana yang dialami sering sekali peternak ayam kampung itu adalah berhubungan dengan mata ayam, teman-teman. Baik itu matanya terserang merah, matanya sembam, matanya itu tidak terbuka. Nanti saya akan berikan contohnya kepada kalian, beberapa ayam yang sudah mengalami hal yang sama, dan begitu saya menerapkan dua ini, itu selesai, teman-teman, dan tidak berulang lagi. Artinya mereka tidak terkendala lagi oleh mata, karena dari mata itu nanti bisa merambat ke tenggorokan mereka. Begini dia, teman-teman. Di sini yang saya perhadapkan kepada kalian itu adalah ada dua tempat semprotan seperti ini, dan ini selalu standby di peternakan saya. Di video-video sebelumnya mungkin saya sudah sampaikan, tetapi tidak detail yang khusus ini, teman-teman. Inilah dia bagaimana kalau kondisinya sudah parah ataupun kritis. Bengkak, merah, hampir tidak bisa terbuka, ataupun sudah tertutup sama sekali. Kalau kita gunakan ini, maka ayam akan pulih. Nah, bagaimana saya bisa mengatakan sedemikian rupa kepada kalian? Ini ada satu contoh ayam. Ini saya tangkap, crek. Nah, dan kemarin itu memang ada dua ya, satu lagi yang warna ini coklat ini. Nanti kita akan berupayakan tangkap, kalau memang masih bisa kita tangkap, karena itu ayamnya agak liar, teman-teman ya. Nah, ini saya perhadapkan kepada kalian. Kalian cek saja video 4 hari yang lalu atau 5 hari yang lalu. Ayam ini parah sekali. Bagaimana kondisi matanya itu tidak bisa terbuka lagi. Dan kalian itu saya perhadapkan kepada daun sirih. Rebus daun sirih, lalu airnya itulah yang disemprotkan ke mata. Nah, kali ini ada satu hal yang mengganjal di pikiran saya, mengganjal di hati saya. Apa saya kasih tahu saja ya? Dan akhirnya pada video kali ini saya berikan ke kalian solusi yang paling tepat, teman-teman. Ini memang bagus, air rebusan daun sirih, dan ini sangat ampuh sekali. Apalagi nanti mereka kita berikan satu semprotan ke mulutnya ya. Itu tidak ada masalah, itu membantu membunuh kuman ataupun virus yang ada sudah masuk ke dalam tenggorokannya. Ingat, teman-teman, kalau sudah bermulai bermasalah kena mata itu ya, mata merah, berair, sembam, dan itu akan mengganggu, akan dampaknya virus itu ataupun bakteri itu langsung masuk ke tenggorokan ini pernapasan mereka. Karena berdekatan, teman-teman, jaraknya ini. Nah, dari situlah nanti virus itu mudah sekali terserang, baru dari tenggorokan, dari hidung ini masuk ke tenggorokan bagian dalam. Lalu bagian dalamnya itu berlendir, artinya akan terserang ke bagian organ mereka. Lama-lama bakteri itu ataupun virus itu masuk ke bagian organ tembolok, lalu menghantam ke bagian pencernaan, sudah selesai. Itu bisa mengakibatkan berak kapur, dan beraknya itu mencret, berair. Nah, jadi bagaimana penanggulangannya yang disebabkan melalui serangan mata, teman-teman? Nah, yang berjaga-jaga kepada kalian adalah ini. Sediakan minyak tanah atau minyak lampu. Sebenarnya ini cara nenek moyang ya, atau cara-cara lama yang pernah dipergunakan oleh peternak-peternak dahulu. Nah, bedanya kita dengan peternak-peternak dahulu, kalau metode pembesaran ayam kampung itu bisa memakan waktu sampai 5 bulanan ataupun 4 bulan. Nah, ini saya sekalian sambil ngopi ya, teman-teman ya. Kopi saya diserang tadi sebentar ya. Kopi saya diserang, saya tutup kembali. Saya sambil ngopi di sore hari ya, bersama dengan ayam-ayam kita, sambil menceritakan keterbukaan bagaimana saya mengobati ayam ini, dan itu akan pulih, teman-teman. Kita kembali lagi, teman-teman. Kalau peternak ayam kampung zaman dahulu itu bisa sampai 5 bulan, 4 bulan setengah sampai 5 bulan ya untuk memanenkan ayamnya. Artinya kalau kita sekarang metodenya hanya paling lama itu 3 bulan sudah sampai 1,1 kg. Kalau yang jantan nanti bisa 1,2 ataupun 1,3 kg. Nah, kita kembali lagi. Hal-hal tersebut yang membuat para peternak itu jera ataupun peternak ini menyudahi pelihara ayam kampungnya itu disebabkan karena penyakit, teman-teman. Penyakit itu datangnya yang mulanya itu sangat besar sekali, ataupun 90% itu datangnya dari mata. Dampak dari mata ini banyak sekali. Mereka oret-oret, mereka kena cakar, mereka kena patu, ataupun ada virus ataupun bakteri. Itu semuanya kebanyakan melalui mata. Makanya orang vaksin itu ditetes mata, teman-teman.
Kebanyakan orang vaksin itu tetes mata ataupun ada yang sering menggunakan suntik ya. Tapi cara efektif itu dari saraf matanya ini akan menyebar ke seluruh tubuh untuk menambah daya tahan tubuh mereka. Makanya dari situ teman-teman, kita membasmi virusnya, kita membasmi bakterinya itu dengan minyak tanah ini. Ini kalau kita lihat, perhatikan 4 hari yang lalu saya semprotkan ke matanya. Kemarin itu merah, bengkak, kalian lihat sendiri. Ini tadi sudah mulai terbuka. Kemarin sore itu sudah mulai terbuka. Dua-duanya itu sudah pulih dan sudah mau makan teman-teman. Nah ini. Jadi kondisinya yang saya berikan kepada ayam ini langsung saya praktekkan kepada kalian. Nih, itu matanya sudah mulai terbuka ya. Artinya kalian akan melihat perubahannya, bagaimana kondisi ayam ini setelah kalian semprotkan minyak tanah ini ke bagian matanya. Tapi diupayakan jangan sampai kemakan oleh mereka ya teman-teman. Ini 1 kali semprotan saja. Terlihat memang agak pedih ya, tetapi tujuan kita adalah untuk mengobati ayamnya. Kalau untuk mengobati ayamnya tidak ada masalah ya. Hanya 1 menit ataupun 2 menit mereka mengalami pedih. Ini akan membantu mempercepat mematikan virus. Ini sangat cepat teman-teman. Jadi hal inilah yang tertahan selama ini yang di hati saya, yang mengganjal di hati saya. Apa saya kasih tahu saja ya. Nah itu, dan ternyata pada akhir ini saya sudah berikan kepada kalian bagaimana obatnya ya. Bagaimana langkah-langkah yang saya buat untuk ayam kampung agar tetap sehat. Dimulai dari matanya. Jikalau matanya itu merah, kalian bisa menggunakan minyak tanah ini. Tetapi 2 ya, ada 2 kontrolnya. Kalau matanya itu memang terlalu parah, pembengkakan, tidak bisa dibuka, sembamnya sudah parah sampai tertutup, ini kalian bisa menggunakan minyak tanah ini teman-teman. Tetapi kalau hanya iritasi kecil, hanya sedikit saja atau merah sedikit saja, berair sedikit saja, gunakan air rebusan dari daun sirih ini. Ini kalau terminum juga kepada ayamnya tidak ada masalah. Tetapi pada saat kalau kita menggunakan minyak tanah ini ataupun minyak lampu ya, kalau di daerah Medan ya namanya itu minyak lampu, itu kalau kita semprotkan ini jangan sampai masuk ke dalam mulutnya. Nah, kita hanya menggunakannya semprot melalui mata. Nah, kalian perhatikan ya teman-teman ya. Ini ya, saya kasih contoh satu lagi. Kemarin itu ada yang warna coklat, sebentar. Ini teman-teman. Inilah kemarin ayam yang berkendala matanya, dan kalian lihat ini sekarang kondisinya sudah pulih teman-teman. Sudah pulih. Ini memang saya semprotkan sekitar 2 atau 3 kali semprot ya. 2 atau 3 kali semprot ke bagian matanya, dan kalian lihat sendiri sekarang kondisinya sudah sangat cerah sekali ya. Kondisi matanya sudah sangat cerah sekali itu. Ini berkat minyak lampu itu teman-teman, atau minyak tanah yang saya semprotkan kepada ayamnya. Jadi pembelajaran yang saya sampaikan kepada kalian ini adalah belak-belakan saja bagaimana yang selama ini saya buat ayam ini tetap dalam keadaan sehat. Nah, tertuntaskanlah sudah bagaimana problem selama ini peternak ayam kampung keluh kesah mengenai mata sembam, mata berair, mata merah, mata itu tertutup, tidak bisa terbuka. Nah, ini satu lagi saya akan perlihatkan kepada kalian. Ini agak lasak sekali memang. Aduh, kan? Itu agak lasak sekali teman-teman. Itu agak susah nangkapnya. Cuman gak apa-apa, nanti kita akan tangkap lagi. Jadi bagaimana metode yang sudah saya terapkan kepada ayam kampung ini, itu betul-betul memang sudah saya rasakan pemulihan yang sangat drastis ya. Artinya bukan untuk mencelakakan ayam kalian teman-teman, bukan. Jadi tujuan saya ini untuk memberitahukan kepada kalian, karena saya sudah terapkan, saya sudah pakai cara yang saya sampaikan ini, dan hasilnya berhasil. Dan sebenarnya cara ini sudah lama cara ini. Tetapi selama ini tertahan kepada saya, apa saya beritahu saja ya kepada teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, saya ini mau membangun hubungan keakraban kepada kalian. Jadi sekarang sudah secara gamblang saya gunakan dan saya pakai untuk mengobati ayam yang matanya bermasalah. Dari situ akan mengobati hal-hal seperti pencernaannya. Jadi kita menghambat supaya jangan mereka sampai terganggu ke pencernaannya teman-teman. Jadi kalau misalnya sudah kalian lihat nanti mata ayam itu sudah merah, sudah bengkak, bahkan sudah sampai tertutup, langsung antisipasi ataupun langsung melakukan pengobatan dengan cara yang seperti saya bilang ini tadi. Kalau hanya iritasi ringan, gunakan air rebusan sirih.
Kalau sudah parah ataupun sudah sampai tidak bisa terbuka lagi ya, matanya sudah sembam, itu bisa menggunakan minyak tanah seperti ini. Tetapi perlu diperhatikan juga, jikalau dia sudah sembam bengkak, itu kalian harus pencet teman-teman. Karena kalau sudah sembam seperti itu, biasanya nanti ada keluar putih-putih, dan itu kalian upayakan keluar, seperti kayak kita pencet komedo ataupun jerawat ya. Jadi akan keluar nanti di bagian matanya itu, setelah dipencet barulah disemprotkan minyak tanah ini tadi. 1 kali semprot saja, di kiri dan kanan kalau memang keduanya sembam. Kalau hanya kiri saja yang sembam ya semprot di bagian kirinya saja teman-teman. Nah, jadi seperti itu pembelajaran-pembelajaran ini bisa saya sampaikan kepada kalian agar kalian bisa terapkan di tempat kalian teman-teman. Dan saya ini bukan menimbulkan hoaks, bukan menimbulkan hal-hal yang percuma ya, ataupun saya karang-karang, tidak teman-teman. Karena saya sudah terapkan di tempat saya, makanya saya sampaikan kepada kalian. Nah, jadi dari video ini sudah sangat membantu ya. Saya belak-belakan saja langsung mengatakan bahwasanya minyak tanah inilah yang menjadi kunci utama bagaimana peternakan di tempat saya ini selalu aman-aman saja teman-teman. Seperti itu. Oke, tinggalkan di kolom komentar apa pandangan kalian, bagaimana masalah di tempat kalian, kalian tumpahkan saja di kolom komentar. Nanti saya akan jawab berdasarkan pengalaman. Apapun itu teman-teman berhubungan dengan ayam kampung. Oke, semangat terus untuk dunia peternakan ayam kampungnya. Salam kasih dari Jerry Plawi.